Film ini akan berfokus pada seorang pria bernama Ferry Bowman. Sejak kecil, Ferry dan saudara perempuannya, Claudia, sering diperlakukan kasar oleh ayah mereka yang sering mabuk. Suatu malam, ayahnya yang kembali mabuk melampiaskan kemarahannya kepada Ferry hingga Ferry nekat mengambil pistol milik ayahnya. Saat ayahnya memukul ibunya, Ferry keluar dari tempat persembunyian dan berniat menembak ayahnya. Jou te maken hebben. Vuilen ondankbare hoer! Phil, let ons zakken, jongen. Laat het los! Ferry, kom terug. Een stoere jongen! Jack! Schiet aan! Jack! Jack, niet! Maken jongen. Loser. Seiring waktu, Ferry tumbuh menjadi seorang kriminal dan pecandu narkoba. Ia mengabdikan hidupnya kepada seorang mafia bernama Bring, yang ia anggap sebagai ayahnya. Bring adalah pemimpin mafia berpengaruh di Belanda, tepatnya di Amsterdam. Bisnisnya mencakup perdagangan narkoba hingga rentenir. Orang-orang yang bermasalah dengannya tidak akan pernah aman karena Ferry sebagai orang kepercayaannya bisa dengan mudah mengambil nyawa mereka. Suatu hari, Ferry menemani Bring untuk menemui putranya, Matthijs, yang mengelola salah satu bisnis ayahnya. Sesampainya di sana, Bring marah karena menganggap putranya tidak mampu mengelola bisnis tersebut dengan baik. Ik heb gehoord dat de Marokko op is. Nou is het weer op. Dus als je mij gewoon even mijn zaken laat regelen. Tak lama kemudian, 3 perampok masuk ke tempat itu. Nou, opschieten nou! Nou zeg! Tempo, tempo! Bring mencoba melawan dengan mengambil pistol yang disimpan di bawah meja. Namun salah satu perampok menembak Matthijs tepat di dada. Setelah para perampok pergi, mereka segera membawa Matthijs ke rumah sakit. Di rumah sakit, Bring terlihat sangat sedih atas apa yang terjadi pada putranya. Ia berkata kepada Ferry bahwa ia berharap putranya bisa menjadi pria kuat seperti dirinya. Namun sayangnya, Matthijs tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Bring kemudian meminta Ferry untuk segera mengejar dan menghabisi ketiga perampok tersebut sebagai balas dendam atas apa yang terjadi pada Matthijs. Dit is geen toeval, Ferry. Brabo's. Maar Brabo's. En ik wil dat jij ze afschiet. Berdasarkan rekaman CCTV, Ferry berhasil mengidentifikasi wajah salah satu pelaku. Namun sayangnya, ia tidak tahu di mana pelaku tersebut berada. Akhirnya, Ferry menemui John, suami dari Claudia, saudara perempuannya. Setibanya di sana, Claudia dan Ferry terlibat adu argumen yang menyebabkan Claudia mengalami kejang. Lekker toch op, man, hysterische blafkut. Hier, dit is wat ik van jou denk. Valt het kapot. Rustig. John mengatakan bahwa Claudia saat ini menderita tumor otak, yang membuatnya sulit mengendalikan emosinya. Ferry kemudian meminta John untuk mengidentifikasi orang dalam foto, dan diketahui bahwa pria tersebut adalah Jason. Ferry segera pergi ke area perkemahan di Belgia untuk mencari pria tersebut. Setibanya di sana, ia menyelinap ke rumah Jason namun tidak menemukan siapapun selain seorang wanita yang ia kira adalah istri Jason. Karena tidak menemukan Jason, Ferry lalu menyewa karavan yang berseberangan dengan milik Jason. Dank u. Ia terus menunggu, berharap pria tersebut segera kembali. Namun setelah berhari-hari menunggu, Jason tak kunjung datang. Merasa bosan, Ferry pergi ke pasar malam yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di sana, ia melihat wanita yang sebelumnya ada di rumah Jason sedang diganggu oleh seorang pria. Naluri Ferry untuk melindungi wanita itu muncul. Ia segera memukul pria tersebut dan menyuruhnya pergi.
lastig, mevrouw? Ja, hij vond me lastig, ja. Akhirnya, mereka berkenalan. Ferry kini mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Daniel. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah Jason, membersihkan karavannya dan memberi makan kucingnya. Ferry bertanya kapan Jason akan kembali ke tempat itu. Namun pertanyaan ini membuat Daniel curiga. Dan blijft hij daar dan lang. Ben je zijn vriendin? Waar komt er vandaan dan? Amsterdam. Houdoe, hè? Houdoe. Keesokan harinya, Ferry bangun dan melihat kucing Jason berada di sampingnya. Ferry membawa kucing itu kembali ke rumah Jason. Melihat tidak ada orang di dalam, ia masuk melalui jendela belakang dan mengacak-acak seluruh rumah seolah-olah telah terjadi perampokan. Kemudian, ia bertemu dengan Daniel dan berkata bahwa ia mendengar keributan dari rumah Jason. Ja, dus misschien moet even gaan kijken. Daniel segera memeriksa keadaan rumah Jason dan melihat rumah itu berantakan. Oh, fuck. Nee, niet aan. Hoi, hoi die Jason bellen. Daniel lalu segera menelepon Jason dan memintanya untuk segera pulang. Dit is echt belangrijk, er is ingebroken. Tak lama kemudian, Jason akhirnya tiba. Namun, sesampainya di sana, ia kembali ke mobil. Ferry memanfaatkan momen ini dan masuk ke mobil Jason. Ia langsung menodongkan pistol dan memintanya menjauh dari tempat itu. Sesampainya di sebuah tambang, Ferry mulai menginterogasi Jason. Ia bertanya mengapa mereka melakukan perampokan dan siapa yang menyuruh mereka. Sayangnya, Jason menolak untuk menyebutkan siapa rekan-rekannya. Akhirnya, Ferry memintanya keluar dari mobil. Namun, Jason berniat melarikan diri dan terjatuh ke jurang. Ferry mengejarnya, yang membuatnya ikut terguling. Wie zijn jouw vrienden? Huh? Fuck you! Fuck you! Dat was het? Ja! Dat was het? Ja! Setelah menyiksa Jason, Jason tetap bersikeras tidak menyebutkan nama rekannya, yang membuat Ferry kesal dan langsung membunuh Jason. Setelah itu, Ferry mengambil ponsel Jason dan menemukan pelaku kedua, Duffy. Sebelum melanjutkan misinya, Ferry kembali dulu ke area perkemahan. Melihat Ferry yang terluka membuat Daniel sedikit khawatir, sehingga ia mengundangnya ke karavannya untuk mengobati lukanya. Ik probeer het heel voorzichtig te doen, maar... Ja, sorry. Daniel juga meminjamkan pakaian milik mantan kekasihnya kepada Ferry. Perhatian Daniel membuat Ferry tertarik, dan dari sini ia mulai menyukai Daniel. Setelah itu, Ferry kembali menemui John untuk meminta bantuan mencari alamat Duffy. Sesampainya di sana, Ferry hanya bertemu Claudia. Ternyata, penyakit Claudia membuat Ferry teringat padanya. Jadi ia membawakan obat. Namun, Claudia tersinggung dan merasa dikasihani. Akhirnya, mereka pun berdebat, membuat Ferry memutuskan untuk pergi. We zien elkaar over 10 jaar wel weer. Kletwijf! Tak lama setelah itu, John datang menemui Ferry dan bertanya apa yang Ferry butuhkan kali ini. Ferry dengan jujur mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan John untuk menemukan seorang pria bernama Duffy. Ik ken misschien wel een mannetje die een mannetje kent, ja. Dat gaat je geld kosten, jongen. Maakt niet uit. Brink betaald. Dalam perjalanan pulang, Ferry yang ingin menggunakan kokainnya ternyata kehabisan. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat Daniel. Siapa tahu Daniel punya kenalan yang menjual barang tersebut. Sesampainya di sana, ternyata Daniel memang pengguna, namun bukan kokain, melainkan ekstasi. Daniel lalu menawarkan Ferry untuk menikmati ekstasi yang dibawanya bersama-sama. Tanpa berpikir panjang, Ferry menyetujui tawaran tersebut. Hey, gaat werken, hè? Ja. Keesokan harinya, keduanya terbangun di ranjang yang sama.
Masih enggan bangun dari tempat tidur, Daniel meminta Ferry untuk membantunya mengajak anjingnya jalan-jalan. Poepzakjes liggen onder de wasbak. Saat sedang berjalan-jalan dengan anjing tersebut, John menelepon Ferry dan mengatakan bahwa ia telah menemukan alamat Davy yang Ferry cari. Sesampainya di alamat tersebut, Ferry berpura-pura menjadi kurir paket dan berhasil mendobrak pintu rumah Davy. Davy melawan hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Setelah mengalahkan Davy, Ferry bertanya siapa yang mempekerjakannya. Het was een van uw eigen mannen. Matthijs. Fakta mengejutkan terungkap. Matthijs lah yang telah membayar mereka untuk merampok ayahnya sendiri karena sang ayah tidak lagi memberinya uang. Terkait Matthijs yang tertembak, ternyata itu murni kecelakaan, karena Davy yang panik secara tidak sengaja menembaknya. Davy juga memberitahu Ferry tentang pelaku ketiga, Lars van Marken, yang tinggal di area perkemahan yang sama dengan karavan milik Jason. Lars van Marken. Tak lama kemudian, Brink menghubungi Ferry dan memberitahunya bahwa Matthijs telah meninggal. Matthijs is dood. Brink, yang mengetahui bahwa perampok kedua sudah mati, menegaskan kembali bahwa Ferry harus menemukan orang ketiga yang telah membunuh putranya. Ferry kembali ke area perkemahan dan mendekati Daniel, yang sedang sibuk memasak. Daniel kemudian menawarkan Ferry untuk bersantai di tempatnya. Ia bahkan menawarkan untuk memanggang kue dan menyediakan ganja untuk mereka nikmati bersama. Saat mereka sedang bersenang-senang, adik laki-laki Daniel tiba-tiba masuk ke rumah. Daniel memperkenalkan Ferry kepada adiknya, Lars. Mendengar nama tersebut, Ferry langsung merasa deja vu. Nama itu terdengar sangat familiar, mirip dengan nama perampok ketiga yang sedang ia cari. Saat melihat nama belakang Daniel di atas meja, Ferry menemukan sebuah surat dengan nama Van Marken. Saat itulah ia menyadari bahwa adik laki-laki Daniel, Lars van Marken, adalah targetnya. Lars, yang menyadari keanehan sikap Ferry saat mendengar namanya, langsung merasa cemas dan buru-buru meninggalkan karavan. Ja, ik moet weg. Hey, Ferry, tot volgende. Ternyata, Ferry diam-diam mengikutinya dari belakang. Saat mereka tiba di sebuah hutan, Lars menjatuhkan Ferry. Lars kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia hanyalah sopir dalam aksi perampokan yang menewaskan Matthijs. Bahkan, ia mengatakan bahwa sampai sekarang pun ia belum dibayar. Ferry berhasil merebut senjata dari Lars dan menyuruh pria itu berjalan lebih dalam ke hutan. Di sana, Lars memohon kepada Ferry untuk memaafkan tindakannya, setidaknya demi adiknya, Daniel. Ia berkata bahwa orang tua mereka sudah meninggal dan Lars adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Daniel. Namun, tiba-tiba Ferry melepaskan tembakan. Kejadian ini membuat Ferry berada dalam dilema. Akhirnya, ia memutuskan untuk segera meninggalkan area perkemahan. Daniel, yang melihat Ferry pergi dengan cepat, bertanya apakah mereka masih bisa bertemu lagi. Dengan nada dingin, Ferry menjawab bahwa urusannya sudah selesai dan hubungan mereka hanya sebatas bersenang-senang. Setelah itu, Ferry meninggalkan Daniel yang tampak sedih. Setelah kembali ke Amsterdam, Ferry langsung menemui Brink dan mengungkapkan kesedihannya. Ik ben blij dat je terug bent. Ketika Brink menunjukkan berita pembunuhan di surat kabar, Ferry mengonfirmasi bahwa itu adalah perampok pertama yang telah ia habisi. Berita tentang kematian kedua akan menyusul. Begitu juga perampok ketiga yang dibunuh jauh di dalam hutan, sehingga mungkin sulit ditemukan. Brink kemudian bertanya bagaimana para perampok itu bisa tahu waktu dan tempat yang tepat untuk merampok markas Brink, atau apakah ada seseorang yang memberitahu mereka. Ferry menjawab singkat bahwa para perampok itu telah lama mengintai kurir-kurir Brink sehingga mereka tahu segalanya. Ferry juga menyarankan Brink untuk segera meningkatkan sistem keamanannya. Mendengar saran itu, Rico,
salah satu orang kepercayaan Bring, mengatakan bahwa semua sudah dilakukan. Setelah kembali ke apartemennya, Ferry menghubungi saudara perempuannya, Claudia, dan meminta maaf atas hubungan buruk mereka. Ketidakharmonisan mereka dimulai setelah Ferry mabuk dan merusak hari pernikahan Claudia. Diketahui bahwa John adalah sahabat dekat Ferry, dan ia tidak ingin sahabatnya menikahi adiknya. Singkat cerita, setelah kembali dari tugas membasmi 3 perampok, Ferry mulai mabuk-mabukan, sering terlambat, dan tidak fokus menjalankan tugas serta bisnis yang dipercayakan oleh Bring. Ik sta hier weer alleen. Hey. Akhirnya, posisi Ferry sebagai orang kepercayaan Bring digantikan oleh seseorang bernama Rico. Wie bent zo grijnig of wie bent bezopen, wie komt te laat? Hier. Rico, we hebben het geregeld. Ternyata, perubahan sikap Ferry bukan tanpa alasan. Ia frustrasi dan berada dalam dilema karena menyembunyikan fakta bahwa ia belum membunuh Lars seperti yang diperintahkan Bring. Suatu hari, saat Ferry sedang menunggu Rico dan bersantai di pusat kota Amsterdam sambil menikmati camilan, ia secara tak terduga bertemu dengan Daniel yang sedang merayakan pesta lajang temannya. Ferry? Dalam kesempatan itu, Ferry meminta maaf atas tindakannya yang meninggalkan Daniel begitu saja dan menghilang. Sorry. Ach man, wat een kutafscheid was dat zeg. Saat mereka sedang berbicara, Rico tiba-tiba datang dan bergabung. Heb jij een vriendinnetje waar ik niks vanaf weet? Saat berkenalan dengan Daniel, Rico menyadari bahwa aksen Daniel berasal dari selatan, tepatnya dari Belgia, tempat Ferry melaksanakan misinya kemarin. Khawatir rahasianya terbongkar, Ferry mencoba mengakhiri percakapan. Namun, Rico bertanya kepada Daniel bagaimana awalnya dia bertemu Ferry. Daniel, yang tidak tahu bahaya yang mengintainya, dengan polos menjawab bahwa mereka bertemu di area perkemahan saat Ferry mengunjungi adiknya, Claudia. Ia juga menyebutkan bahwa ia tinggal di perkemahan bersama adiknya, Lars van Marken. Tentu saja, Rico yang mendengar nama itu langsung menyadari bahwa Ferry menyembunyikan sesuatu. Namun, agar tidak terlihat mencurigakan, Rico bersikap santai. Ia lalu mengajak Ferry untuk segera menyelesaikan tugas pengiriman narkoba yang diperintahkan Bring kepada mereka. Setelah itu, Rico membawa Ferry menemui Bring. Di sana, Bring mengatakan bahwa Rico mencurigai Ferry menyembunyikan sesuatu darinya. Tujuan Bring membawa Ferry adalah untuk meyakinkan Rico bahwa telah terjadi kesalahpahaman informasi. Kemudian, Bring bertanya mengapa berita kematian Lars belum muncul di surat kabar. Tidak seperti berita kematian Jason dan Davy. Ferry beralasan bahwa mungkin Lars belum ditemukan karena dia membunuhnya jauh di dalam hutan. Ketika Bring menyebut nama seorang wanita bernama Daniel van Marken, Ferry akhirnya terpojok dan mengungkapkan kebenaran. Dalang dari perampokan kemarin adalah anak Bring sendiri, Matthijs. Matthijs merencanakan perampokan itu karena memiliki kebutuhan finansial besar, sementara ayahnya tidak lagi memberinya uang. Penembakan terjadi secara tidak sengaja, dan Lars van Marken hanya bertindak sebagai sopir yang bahkan belum dibayar. Oleh karena itu, Ferry tidak membunuhnya. Setelah mendengar semua penjelasan Ferry, Bring mengatakan bahwa selama ini ia menyayangi Ferry. Namun, ia memohon agar Ferry menemukan dan menghabisi Lars untuknya. Dengan berat hati, Ferry menolak permintaan itu. Karena mendapat penolakan, Bring akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menculik Daniel dan Lars, lalu menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan Ferry. Tidak hanya itu, Bring juga memerintahkan orang-orang lain untuk menghabisi Ferry. Ferry mendekati Bring dan berkata bahwa ia sudah menganggap Bring seperti ayahnya sendiri. Mendengar itu, Bring berkata bahwa ia tidak akan tertipu oleh kata-kata Ferry. Bring juga menghina Ferry dengan mengatakan bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa dirinya. Merasa dikhianati, Ferry akhirnya menghabisi bos sekaligus ayah angkatnya itu. Setelah itu, ia langsung mengendarai salah satu mobil mewah milik Bring untuk mengejar orang-orang yang diperintahkan untuk membunuh Daniel.
Ferry lalu berhasil mengejar orang tersebut di lampu merah dan langsung menghabisinya. Singkat cerita, setelah semua urusannya dengan Brink selesai, Ferry meminta maaf kepada Daniel dan mengajaknya menjalin hubungan yang lebih serius. Ik weet ook niet waarom ik dat zei. Ferry bahkan membawa Daniel menemui Claudia dan John untuk meresmikan hubungan mereka. Di sana, Ferry mengatakan bahwa Daniel memiliki pil yang luar biasa dan mereka harus mencobanya bersama-sama. Daniel kemudian mengungkapkan bahwa pil tersebut dibuat oleh adik laki-lakinya. Mendengar itu, Ferry tertarik untuk bertemu dengan Lars. Hij maakt ze. Echt? Keesokan harinya, Ferry pergi ke pabrik ekstasi milik Lars untuk merencanakan sesuatu yang lebih besar.